أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمور الدنيا والدين وعلى جميع أهله وصحابته وأمته إلى يوم الدين. وبعد. Jamaah Masjid Daratul Abrar, Bapak, Ibu, serta para remaja sekalian, juga santri-santri yang kita banggakan, tidak ada ucapan yang lebih utama untuk mengawali pada subuh kali ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan karunia Allah, juga dengan segala nikmatnya kita bisa beranjak dari tempat kita masing-masing menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah yang insya Allah derajatnya digandakan hingga 27 kali lipat, amin. Juga dengan karunia-Nya kita bisa menetap atau seusai sholat subuh ini untuk mendengarkan dalam sebuah majlis yang insya Allah seperti Rasulullah katakan, apabila terdapat taman-taman surga maka singgahlah. Apa itu taman-taman surga? Di antaranya adalah majlis ilmu. Para jamaah sekalian, perkenankanlah kami di sini untuk menyampaikan sebuah untayan hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan upaya cara menjauhi sifat malas, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang kita dambakan ini. Sifat malas sudah tentu kita ketahui adalah pangkal dari merugi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, hendaknya seseorang meninggalkan rasa malas, nyantai-nyantai, bahkan hendaknya kita semua melawannya, karena sesungguhnya rasa malas adalah hasil atau awal dari sifat penyesalan juga penipuan. Dan sifat ini sungguh-sungguh kalau kita lawan atau kita upaya menjauhi dari sifat malas ini akan berbuah manis baik di dunia maupun di akhirat, atau salah satu dari keduanya. Sifat malas memang selalu menggoda setiap orang tanpa kenal waktu, batas usia, jabatan, ataupun siapa. Dia terus melekat dan mengganggu kualitas hidup seseorang, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, entah ibadah ritual ataupun yang imani, ya. Contoh seperti bangun pada sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Contoh kecil, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba bangun kemudian berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Kemudian apabila dia berwudu, terlepaslah lagi satu ikatan. Maka apabila dia menunaikan sholat tahajud, maka akan terlepaslah seluruh ikatan. Maka pada pagi harinya jiwanya akan semangat dan bagus. Jika tidak bangun malam, jadilah jiwanya kurang
untuk melaksanakan atau beraktivitas dalam kesehariannya. Tahajud adalah salah satu upaya atau cara yang Rasulullah berikan solusi untuk menjadikan kita semangat dalam beraktivitas. Adapun jika kita sudah terjangkiti sifat malas, maka cepat-cepatlah berusaha melawan dan membuangnya jauh-jauh hingga ke laut. Dan tentu saja jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dijauhkan dari sifat malas. Maka pada hal ini Rasulullah memberikan solusi, yaitu sebuah doa yang insya Allah apabila kita berdoa dengan kalimat atau doa ini, kita akan terjauhi dari sifat malas. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkanku sebuah doa yang bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung hanya kepadamu dari rasa malas dan lemah, dari rasa takut, tua dan bakhil, dan aku berlindung hanya kepadamu dari siksa kubur dan fitnah hidup dan kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 2668 dan Muslim di nomor 2706. Kemudian Rasulullah menambahkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berlindung dari kegelisahan dan kesusahan, dan aku berlindung hanya kepadamu juga dari kelemahan dan sifat malas. Wa a'udzubika minal bukhli wal juban, dan aku berlindung hanya kepadamu dari hutang yang dari sifat kikir dan pengecut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahdir rijal, dan hanya kepadamu lah aku berlindung dari hutang yang tak mampu aku tanggung serta kesewenangan orang yang tak mampu dilawan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, juga para santri yang insyaallah hafizakumullah, terlebih lagi pada bulan suci Ramadan yang kita dambakan ini, yang Ramadan hanya datang satu kali dalam setahun, dan kita juga tidak pernah tahu kapan akan bertemu lagi dengan bulan yang suci ini. Lidzalik, atau untuk itu, marilah kita semua bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas ibadah kita, terutama khususnya pada bulan yang suci ini, dengan memperbanyak atau mempertingkatkan kualitas ibadah kita semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Wala siyama pada qalil rujuk'. Nahnu labudda an nahtam fi ba'did durus kaila madza nandam fi waqtin ma. Nam hatta na'ud wa narji ila baitina nahsul ala madza khair. Ataupun ada ayat yang berkaitan dengan ini. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah dengan bermalas-malasan. Allah lah yang menipu mereka, padahal apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Adhan Allah SWT berfirman yang artinya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka
melainkan dengan rasa terpaksa atau rasa yang menahan, itu malas. Pada jamaah rahimani wa rahimakumullah sekalian, mungkin ini yang bisa atau yang hanya kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita, menganugerahkan kita amal untuk mengerjakan apa yang Allah Rasulullah sabdakan untuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri majelis kita pada kali ini dengan bermunajat kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang sukses dalam menjadikan bulan Ramadan ini Ramadan yang berkualitas, tidak hanya kuantitasnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا حي يا قيوم نسألك ونعوذ بك من الهم والحزن ببركة القرآن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepadamu ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, khususnya untuk jamaah salat subuh pada kali ini yang duduk pada majlis kali ini, dan umumnya untuk umat muslim dan muslimat dimanapun berada, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Berilah kami hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Juga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik maupun yang wajib maupun yang sunnah. Juga diberi rezeki yang luas dan berkah agar kelak kita bisa berbagi satu sama lain pada anak yatim dan duafa, juga perjuangan Islam. Diberi kemampuan agar kami bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan yang Kau karuniakan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minhu kullu shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.